Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kembali ya sektor saham di sektor konstruksi ya. Jadi kita akan coba ada 7 saham ya, dari WSKT, PTBP, ADI, WSBB, Wika, WG, dan Weton ya. Setelah kita sudah pernah membahas di pertengahan Desember kemarin, nah ini untuk Januari kita akan coba melihat lagi peluang dari saham-saham di sektor konstruksi. Nah, sebelum kita mulai pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader. Nah, di mana keuntungan yang didapat bila rekan-rekan tergabung yaitu nanti akan mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan yang jelas, disertai juga chart analisa teknikalnya, dan tak lupa akan mendapatkan update dari pergerakan saham ya. Sahamnya yang direkomendasikan, dan juga pergerakan harganya apakah masih layak di hold atau tidak. Berikut ini adalah contoh ya dari rekomendasi saham yang diberikan. Ini contohnya agro. Nah, kemudian ini ada BRIS. Di rekomendasi diberikan sebelum saham tersebut biasanya naik tinggi ya. Nah, berikutnya keuntungan lain yang didapat yaitu rekan-rekan akan bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun yang berkaitan dengan saham. Seperti contohnya sebagai berikut, yaitu bisa menanyakan analisa suatu saham, juga menanyakan update ya, support resisten dari suatu saham selain yang saham direkomendasikan juga boleh ditanyakan. Ataupun sedang mengincar suatu saham namun masih ragu, nanti juga bisa ditanyakan untuk biar semakin yakin untuk entry saham tersebut. Nah, berikut ini adalah biaya-biaya yang dibutuhkan untuk bergabung di membership tersebut ya. Lihat ada juga paket untuk 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang nanti jatuhnya bisa lebih murah dari yang paket 1 bulan ya, 200.000, nanti 3 bulan 150, 6 bulan 125, dan untuk langsung mengambil paket 12 bulan akan jatuh lebih murah menjadi per bulan 100.000. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan sahamnya ya. Nah, saham pertama yang akan kita bahas yaitu saham Adikarya. Nah, saham Adikarya kita bahas pertama karena terlihat saham Adi ini pergerakannya memimpin lebih maju dari pergerakan saham konstruksi lain, di mana pada hari ini Adi tanpa melanjutkan reboundnya kemarin. Ya, ini untuk candle kemarin di chart Nexus ada error ya, jadi tidak sesuai dengan candle yang aslinya. Nah, candle aslinya dia candlenya naik. Nah, hari ini Adi melanjutkan kenaikan hari kedua dan berhasil break resisten 1660. Nah, bila besok Adi bertahan di atas 1660 dan malah kembali naik,
ini ada potensi dia akan lanjut menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1845. Nah, namun dapat kita lihat di sini terlihat volume breaknya agak kurang meyakinkan ya, karena volumenya terlihat masih kecil. Nah, kita akan tunggu esok. Seperti kita ketahui 2 hari ini indeks IHSG pergerakan cukup volatile, mungkin itu juga berpengaruh. Jadi kita akan tunggu, kita akan besok kenaikan hati bisa lanjut naik dengan disertai volume yang lebih besar supaya kenaikannya bisa lebih meyakinkan. Namun di ADI yang perlu diperhatikan yaitu ADI ini pernah disuspend. Nah, nanti apabila besok kenaikannya cukup signifikan, ada yang perlu ditakutkan yaitu ADI-nya disuspend kembali seperti yang terjadi di Agro. Nah, kita harapkan kenaikannya tidak terlalu cepat dan terlalu agresif. Nah, sedangkan dari indikator MACD-nya dapat kita lihat di sini sudah mulai muncul tekanan jual. Namun terlihat tekanan jualnya masih lemah sehingga ADI secara uptrend, secara trennya masih sangat uptrend dan sangat terjaga kenaikannya di channel uptrend. Ini dapat kita lihat sini cukup mulus dengan kenaikan yang cukup bagus kenaikannya. Nah, ini dapat kita lihat sini bila besok ADI melanjutkan kenaikan ya ada chance dia akan lanjut golden cross untuk indikator MACD-nya. Nah, kita harapkan volumenya juga ikut naik. Nah, berikutnya untuk kita akan melihat dari MA-nya sudah sangat uptrend dan masih terlihat sangat bagus kenaikannya ya di. Nah, sedangkan untuk pergerakan asingnya sendiri sampai kita hari ini, nah ADI asingnya masuk kembali dan dapat kita lihat tren dari asing tekanan jual semakin mereda dan terlihat Agustus ini asing mulai masuk kembali dan hari ini asing tampak mendorong kenaikan ADI sehingga bisa break. Nah, kita harapkan apabila asingnya terus melanjutkan akumulasi ada potensi besar ADI-nya akan maju naik ya menuju ke 1845 ya target terdekat. Berikutnya kita akan melihat saham WSKT. Nah, di WSKT juga sama ya. Ini candle tanggal 4 ada error di chart Nexus. Nah, candlenya seperti ini. Nah, 3 hari ini tampak pergerakannya cukup volatile WSKT, namun dapat kita lihat masih pergerakannya masih uptrend dan sama seperti ADI 2 hari di bulan Januari ini volume masih cenderung rendah. Nah, kita tunggu besok dan juga ada potensi besok ini dia akan testing area resisten di 1560 untuk WSKT. Nah, apabila besok ketika menguji resisten 1560, volume bisa naik, paling tidak sama di sini. Ini ada chance dia akan potensi lanjut uptrend lagi menuju ke resisten berikutnya di 1675 dan kemudian di 1800. Dan tampak di sini di indikator MACD juga belum terlihat adanya tekanan jual yang cukup masif sehingga merubah uptrend yang terjadi di WSKT. Jadi masih potensi besar. Nah, kita harapkan besok sudah mulai bisa naik sehingga uptrend dari sini bisa berlanjut. Nah, apabila besok malah keluar, ini malah
ke depan potensinya dia malah bergerak sideways dulu, menguji support 1335 kembali, dia baru naik ke atas lagi menguji 1560. Nah, dari EMA-nya juga dapat kita lihat uptrendnya untuk BSKT juga masih bagus. Garis EMA-nya juga sangat bullish. Nah, berikutnya kita akan melihat dari pergerakan asingnya. Nah, untuk WSKT tampak 3 hari terakhir asing tampak keluar, namun dapat kita trennya ya. Ini cenderung kecil minor ya. Tekanan jual dari asing cukup minor dibandingkan dengan tekanan jual sebelumnya ya. Jadi masih ada potensi selama dia masih bertahan ya. Bertahan di uptrend channel. Dia masih bertahan di sini. Paling tidak dia ada di atas 1450. Ini masih ada potensi BSKT untuk naik. Oke, berikutnya kita akan melihat saham berikutnya yaitu Wika. Nah, Wika di sini juga dari tren dapat kita lihat tarikan garis channel uptrendnya masih oke ya, masih uptrend. Di koreksi kemarin akhir tahun masih tertahan di atas support 1930 dan juga support uptrend channelnya. Jadi masih berpotensi untuk Wika, tugas Wika yaitu untuk breakout ya dari resistnya di 200. Ketika nanti bisa break 200, ya masih potensi lanjut ke 2200 dan kemudian resisten berikutnya ada di 2390. Dan di Wika juga sama, volumenya masih cenderung kecil. Nah, kita akan tunggu ketika dia nanti tes 2100 ditambah volume yang bisa naik, meningkat. Ini akan memperbesar potensi Wika untuk bisa break ya dari resistennya di 2100. Nah, sedangkan dari indikator MACD dapat kita lihat, nah di sini dari MACD tampak kenaikan dari yang sebelum di sini. Nah, di sini tampak lebih lemah ya. Nah, kita akan tunggu butuh kenaikan lebih strong dari Wika. Dan dapat kita MACD-nya mulai bermain di area negatif, walaupun tekanan jualnya masih dapat bilang masih minor dan masih bertahan di atas support ya. Jadi pergerakan 2 minggu terakhir bisa dibilang pergerakannya masih cenderung untuk Wika masih cenderung sideways, namun secara jangka menengah pergerakan Wika masih sangat uptrend. Nah, kita akan tunggu besok. Nah, di Wika juga sama seperti WSKT, jadi penentuan akankah Wika-nya ini bisa lanjut uptrend atau bergerak sideways lebih dulu. Nah, berikutnya untuk dari garis moving average-nya juga trennya masih cukup bagus, cuma emang 2 minggu terakhir pergerakannya cenderung sideways dan EMA-nya masih cukup oke. Sudah bullish. Nah, berikutnya kita akan lihat pergerakan asing dari di Wika. Nah, hari ini asing masuk cukup besar 12 M. Jadi melihat dari pergerakannya untuk di bulan Januari ini merupakan awal, semoga ini awal yang cukup bagus. Karena di bulan Desember terlihat walaupun Wika-nya naik, dapat kita lihat kenaikannya kurang oke karena asingnya juga keluar cukup besar, sehingga kenaikannya tidak sebagus ketika di bulan November di mana asing cenderung memarkup atau mengakumulasi Wika. Nah, kita akan tunggu untuk bulan Januari, akankah asing lebih dominan
untuk melanjutkan aksi akumulasi belinya lebih besar daripada jualannya atau tidak. Apabila akumulasinya yang besar di awal ini Januari ini terus berlanjut, ini ada paling ke depan, Wika bisa naik lebih kencang daripada di bulan Desember. Karena memang agak di bulan Desember agak pelan nih naiknya untuk Wika karena ada tekanan jual dari asing. Oke, berikutnya, nah untuk Wika nih kita untuk bila tergabung di membership ini ada alert tanggal 17, kita entry di kisaran 18.30 8.40 dan kita masih tetap hold untuk Wika ya. Nah, berikutnya ada saham PTPP. Nah, PTPP juga masih overall masih pergerakannya masih uptrend. Nah, namun pada hari ini PTPP-nya masih bergerak sideways, belum kemana-mana dan tampak mulai keluar dari channel uptrend. Nah, kita akan tunggu besok. Jadi selama dia bertahan di atas supportnya di 18.55 nih ada chance dia untuk naik menguji resist di 2020 dan kemudian ada 2190. Nah, di PTPP juga sama, 2 hari awal ini tampak masih kecil volume. Jadi pergerakan masih sempit ya, masih volatile sama seperti IHSG yang naik turun cukup cepat. Nah, sedangkan dari MACD dapat kita lihat belum ada dorongan akumulasi beli yang cukup kuat sehingga pergerakan cenderung bergerak sideways untuk PTPP ini. Nah, berikutnya kita akan melihat MA-nya. MA masih cukup tren, masih cukup bullish. Memang pada 2 minggu terakhir ini pergerakan cukup flat hingga sideways. Nah, dari pergerakan asingnya untuk PTPP, nah sejak pertengahan Desember terlihat asing mulai masuk cukup besar, nah lebih besar ya dari Wika yang tadi. Wika tadi cuma 12 M. Nah di PTPP asing masuk cukup besar. Nah ini ada 33 M, 40 terakhir 40 M. Nah untuk di Desember Januari ini terlihat asing masih cukup diam, belum ada pergerakan, maka dari itu terlihat PTPP pergerakannya juga masih sideways karena terlihat asing masih belum memutuskan untuk mengangkat kembali atau memborong kembali PTPP. Nah, kita akan tunggu untuk Januari ini akankah asing kembali melanjutkan aksi akumulasi belinya ini atau tidak. Nah, sambil kita juga memonitor angka support di PTPP yang ada di 1855 dan di 1750. Nah, kita harapkan besok sudah bisa naik sehingga bisa melanjutkan uptrendnya. Nah, kita akan tunggu besok. Nah, berikutnya kita akan pindah ke bagian anak perusahaan dari konstruksi-konstruksi yang tadi. Yang pertama kita akan melihat WG. Nah, bila yang induk-induknya tadi masih uptrend, terutama ADI ya, ADI disusul Wika, WSKT. Nah, PTPP terlihat paling agak mulai riskan karena udah mulai keluar dari uptrend. Nah ini pertama di WG, ini malah sudah keluar dari uptrend dan sudah confirm masuk di trend sideways. Jadi range sideways-nya di WG ini ada di ini di kisaran 250 dengan resisten 274. Nah, terlihat ketika rebound ini di akhir Desember, nah ini mentok lagi di 274 resisten naik 274. Nah, kemarin di tanggal 4 juga bisa naik, namun lagi-lagi resisten 274 masih menjadi momok untuk WG karena WG kembali turun dan di-reject lagi ya kenaikannya dan kembali turun. Nah, kita akan tunggu akankah penurunan ini
harus menguji kembali support 250 atau bisa tembus. Nah, kita akan tunggu besok. Nah, ini kalau bisa tembus, ini ada potensi lanjut naik menuju ke resisten berikutnya di 296. Ini sama kemarin. Nah, ini besar segini 274 nggak tembus. Nah, kemarin kenaikan volumenya cukup cuma separuh dari yang kenaikan sebelumnya, jadi otomatis ada makanya dari itu gagal. Nah, sedangkan dari garis MACD-nya dapat kita lihat sudah kurang bagus ya. Jadi power akumulasinya terlihat sudah lebih lemah dan dominan tekanan jualnya, karena memang di sini dapat kita lihat candle tekanan jualnya sudah cukup besar ya. Nah, untungnya di sini harganya tidak membuat lower low. Nah, kalau bisa nih lower low lagi, nah ini sudah confirm dia akan downtrend seperti ini. Nah, untung saja di sini masih terbentuk higher low. Jadi ke depan potensinya dia malah ada indikasi untuk lebih ke arah symmetrical. Kalau dia masih cenderung, nah di sini WG masih ada potensi kecenderungan untuk konsolidasi dan membentuk pola konsolidasi symmetrical. Nah, kita tunggu penembusan. Konfirmasinya tetap di resisten 274. Nah, di sini MACD-nya juga dapat kita lihat tekanan jualnya sudah mulai meningkat. Hati-hati nanti kalau dia tembus di bawah 250 akan cukup berbahaya untuk WG. Karena emang trennya sudah berubah dari uptrend menjadi sideways jangka pendek. Nah, untuk dari MA dapat kita lihat juga. Nah, memang sudah pergerakannya nih memang sudah pergerakan sideways ya. Namun dari cara garis moving average-nya masih tetap bullish. Nah, untuk pergerakan asingnya sendiri, nah di WG dapat kita lihat, nah asingnya juga mulai rajin mengakumulasi beli. Nah, akumulasi belinya mulai meningkat dan tekanan jual juga dapat kita lihat trennya makin mereda, tekanan jualnya cenderung mereda dan aksi akumulasi beli makin meningkat ya, ada potensi bagus. Namun tetap karena trennya sideways, jadi mesti menunggu konfirmasi untuk bisa jalan naik kembali. BG harus break dari resisten 274. Nah, berikutnya untuk WSBP. Nah, di sini chart nexusnya error ya tanggal 4-nya, jadi candlenya nggak karu-karuan. Ini kita lihat dulu. Nah, candlenya yang benar tanggal 4 seperti ini, jadi reverse gini. Namun tetap sama seperti WG tadi, dia kepentok di resist 2. Kalau WSBP ini di 288. Ini dapat kita lihat di sini. Nah, di WSBP ini tampak lebih bagus karena terlihat masih uptrend. Beda dengan WG tadi udah keluar dan sudah masuk sideways. Nah, sedangkan di WG ini chartnya masih secara jangka menengah dia masih uptrend. Dan juga di WSBP juga masih lebih bagus juga karena ini dapat kita lihat low-nya masih membentuk higher low. Nah, jadi kalau tadi WG ada potensi dia symmetrical, nah di WSBP potensinya yaitu ascending karena resistnya sama di 288 dan low-nya makin lama makin tinggi. Jadi konsolidasi jangka pendeknya dia potensi untuk ke ascending, jadi masih terlihat arahnya masih ke uptrend, tinggal menunggu penembusan dari resisten 288 untuk konfirmasinya. Nah, untuk di MA sendiri masih oke uptrend ya, masih intense uptrend, dan sama seperti tadi ini di 288 dan ini ke depan. Nah, potensinya dia untuk ascending.
ada potensi. Nah, kita akan tunggu perkembangan lebih lanjut. Nah, sedangkan untuk pergerakan asingnya hari ini asing tampak masuk walaupun WSBP-nya gagal nembus resisten 286. Ini dapat kita lihat sini WSBP-nya asingnya hari ini masuk kembali walaupun kecil ya. Dibanding tadi cuma 1 M doang, kecil. Namun secara tren dapat kita lihat asingnya dapat bilang masih cenderung menekan. Jadi walaupun tren dapat kita ini chart line masih oke uptrend ya, cuma tadi seperti tadi masih dalam 2-3 minggu ini WSBP-nya masih sideways dengan membentuk pola konsolidasinya ascending triangle. Nah, kita akan tunggu arah pergerakan berikutnya. Nah, kita akan lihat tanggal terakhir kita akan melihat weton. Nah, ini saham weton. Nah, untuk weton ini candlenya salah ya. Nah, candlenya naik rebound dari support areanya, dia berhasil rebound. Nah, dekat area supportnya di 372, dia berhasil rebound dan masuk kembali ke atas support yang sebelumnya dijebol di 408. Jadi selama wetonnya ini bisa bertahan di atas 408 ya ada chance dia akan rebound naik untuk melanjutkan uptrend. Ini untuk weton juga masih sama seperti WSBP. Jadi wiki yang paling jelek ya. Di WSBP ini weton juga masih oke karena masih bergerak dalam uptrend karena kemarin tanggal 4 wetonnya berhasil rebound cukup bagus. Nah, namun dapat kita lihat sini reboundnya juga sama ya, volumenya 2 hari kecil, jadi volumenya kecil. Nah, ini tetap harus waspada. Nah, ini posisi yang bagus yaitu weton harus bertahan di atas 408. Nah, selama dia masih bertahan di atas 408 masih cukup oke untuk dilakukan hold apabila kemarin masih hold dari bawah atau baru masuk ketika rebound kemarin. Nah, sedangkan dari MACD-nya tampak sama ya. Ini dapat kita lihat memang 2 minggu terakhir ini memang candlenya memang turun terus, tekanan jual. Ini dapat kita lihat tekanan area dari area indikatornya MACD sudah di bawah, jadi menandakan tekanan jualnya memang cukup besar dan makin lama makin meningkat lebih besar dari tekanan jual sebelumnya. Ini dapat kita lihat sini kan jelas. Emang candlenya turunnya lebih dalam. Jadi menandakan tekanan jualnya makin besar. Nah, kita akan tunggu akankah market mover akan melakukan reakumulasi kembali sehingga weton bisa lanjut uptrend kembali. Nah, syaratnya dia harus tetap bertahan di atas 408 lebih bagus, ya minimal maksimal toleransi di 400. Nah, untuk moving average-nya masih sama ya pergerakannya, volumenya cenderung turun dengan tanpa volume. Nah, kita akan tunggu rebound-nya, kita akan tunggu aksi reakumulasi kembali dari market mover di weton. Nah, untuk asingnya sendiri pergerakannya, lihat asing sih tidak agresif jual ya, dapat kita tren untuk asingnya malah cenderung dia mereda tekanan jualnya dan malah melakukan akumulasi beli. Nah, namun dapat kita lihat di chart menunjukkan line di mana di 2-3 minggu terakhir memang tekanan jual cukup besar di weton. Nah, kita akan gunakan price action untuk mengkonfirmasi setiap gerakan di weton ini. Nah, berikutnya kita akan lihat untuk pembahasan IHSG, perkembangan IHSG. Nah, ini chart dari terakhir ya, perdagangan terakhir. Di mana tanggal 4 kemarin kan rebound. Ini analisa untuk hari Senin kemarin ya.
buat hari Minggu, saya bikin hari Minggu nih. IHSG sendiri memiliki support areanya di 5960 ini sampai 6013. Dan tampaknya ini sudah diuji dan tampak ya, untuk sekarang cenderung masih cukup kuat, sehingga 2 hari terakhir ini IHSG-nya berhasil rebound pas di resisten dari downtrend channel jangka pendeknya ini. Nah, kita akan tunggu besok. Nah, konfirmasi IHSG-nya lanjut naik, yaitu ketika nanti dia bisa naik ya dan break di resist, menembus kembali 6152. Nah, apabila nanti gagal, nah chartnya bisa mirip seperti wiki yang tadi. Dia naik ke sini, habis itu ngetes 6150 dan gagal naik. Nah, bisa saja habis itu dia bergerak turun menuju ke 6000-an lagi. Jadi ke depan dia akan seperti chartnya mirip WG, yaitu ke depan dia akan bergerak sideways cenderungnya. Nah, jadi kita akan tunggu besok atau sisa minggu ini, akankah IHSG bisa menembus ke atas 6152 supaya lebih meyakinkan untuk bahwa IHSG masih lanjut uptrend. Ya. Nah, sedangkan berikutnya kita akan melihat di MACD-nya. MACD-nya malah sudah menunjukkan memang IHSG-nya sudah, tekanan jualnya sudah makin besar. Nah, di Desember aja dapat kita lihat indeksnya naik terus menembus 6000, namun tanpa akumulasi yang cukup tinggi ya. Tipe kita lihat di sini lebih rendah dari yang kenaikan sebelumnya, jadi kurang strong. Ditambah akhir tahun tekanan jual malah semakin ganas. IHSG-nya sampai sekarang pun terlihat IHSG-nya masih, walaupun candle-nya naik dan rebound, IHSG-nya sendiri pergerakannya masih kurang stabil. Jadi agak susah untuk dilakukan untuk posisi swing trade. Swing trade agak susah karena pergerakannya naik turun cukup volatile, kecuali kita bisa mengambil saham-saham yang masih uptrend dan market maker-nya masih stabil menjaga pergerakan harganya. Jadi untuk pembahasan video ini cukup sekian. Semoga membantu rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli dan jual ya, khususnya yang masih hold saham-saham properti konstruksi atau yang baru mau masuk di saham-saham konstruksi. Terima kasih.